Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhah Salsabila. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Gunung Jati Bandung. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum. Saya jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang politik, hukum, ekonomi syariah di era reformasi. Itu kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari ekonomi. Secara etimologi, kata ekonomi berasal dari kata oikonomia, yaitu berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang artinya mengatur. Sehingga secara literal, ekonomi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu mengatur rumah tangga. Sementara dalam literatur Arab, ilmu ekonomi disebut dengan ilmu iqtisad yang diambil dari kata kosoda, yakshudu, kosdan, yang berarti niat, maksud, tujuan, atau jalan lurus. Selain itu, akar kata al-qasdu kemudian menjadi kata al-muqtasyid, yang berarti penghematan dan kesederhanaan. Pengertian dari hukum ekonomi syariah itu sendiri adalah hukum yang mengatur bidang ekonomi yang memiliki nilai-nilai atau bersumber dari hukum Islam. Legislasi diartikan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam istilah fikih, legislasi dipersamakan dengan kata al-tashri' yang merupakan istilah yang sama bagi legislasi, yakni tentang pembentukan fikih atau perundang-undangan dalam hukum Islam. Menurut para ahli sejarah, al-tashri' telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Dalam konteks Indonesia, negara Pancasila merupakan jalan tengah bagi hubungan antara agama dan negara. Dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu para rakyat dibebaskan untuk memeluk agama yang ada di era reformasi. Telah lahir berbagai undang-undang yang dapat disebut sebagai kebijakan negara yang mendukung penerapan kaidah Islam dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi syariah. Munculnya berbagai undang-undang mengenai ekonomi Islam ini merupakan bentuk dari legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini seperti yang dapat dilihat dari keluarnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999, yaitu tentang haji. Ada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, Kepres Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah di Aceh, Undang-Undang Nomor 41 tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, serta Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008, serta berbagai undang-undang terkait ekonomi syariah lainnya. Pijakan arah politik hukum bidang ekonomi syariah di Indonesia memang baru, tampak dalam tahapan legislasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil. Pasal 6 Undang-Undang ini kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah bank berdasarkan prinsip syariah. Terbitnya undang-undang tersebut menjadi momen penting bagi dimulainya gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya semata-mata memperkaya khazanah intelektual para ilmuwan, tetapi juga turut serta menjadi solusi terbaik bagi perkembangan dan pembangunan suatu negara. Karena ia menjadi alternatif sistem perekonomian tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Kelanjutan peradaban umat manusia. Hanya saja hukum ekonomi syariah Islam itu harus terus dikaji secara mendalam sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa harus melanggar norma-norma atau etika yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu,
Ijtihad atau fatwa ulama mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjawab permasalahan yang timbul seputar masalah ekonomi syariah. Sebab sistem dan kegiatan perekonomian yang terjadi saat ini seakan-akan tidak terjamah oleh konsep-konsep fikih klasik yang telah ada, sehingga terjadi kesenjangan antara realitas masa kini dengan konsep-konsep fikih klasik. Pada proporsi seperti ini, mutlak diperlukan adanya dekonstruksi pemikiran yang diakibatkan adanya tuntutan kebutuhan zaman. Ada juga lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini membawa implikasi baru, yakni terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis, dan perdagangan secara luas. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah NDPN yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah dan masih mengacu pada ketentuan KUH Perdata. Arus politik hukum ekonomi syariah pasca reformasi telah melahirkan sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan lainnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yaitu SBSN, dan berbagai peraturan Bank Indonesia, peraturan Bapepam, dan peraturan lainnya merupakan langkah politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan hukum untuk mewujudkan gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.